Sehingga sekali lagi, dua hal yang perlu dicatat, di dalam ayat-ayat pasal 3 ini, Ayub itu tidak pernah mengutuki Tuhan. Satu. Ya. Yang kedua, dia tidak pernah ingin bunuh diri mengakhiri hidupnya, karena itu pasti bertentangan dan dia tahu kebenaran itu. Itu yang bisa kita lihat. Nah, kemudian istilah kutuk yang dipakai bukan kutuk dalam konteks seorang yang mengutuki kejahatan orang lain, gitu ya. Tapi ini kutuk dalam arti penyesalan karena beratnya penderitaan yang dialami seseorang pada waktu itu, yang dia tidak tahu. Ternyata sekali lagi, dia tidak tahu ada apa itu behind the scene, apa itu di balik layar. Tuhan memberi izin kepada iblis untuk membuat dia menderita. Dia kan tidak tahu itu dong. Pasti dia tidak tahu itu. Nah, tapi beratnya penderitaan ini menjadi dasar mengapa dia mengutuki hari kelahirannya. Ya, itu yang kita bisa lihat. Jadi Bapak Ibu boleh tangkap kira-kira ya. Nah, kalau kita memperhatikan ya, kita harus lihat pasal 1 digambarkan seorang pribadi yang apa itu? Yang sedemikian rupa ya, kalau kita memperhatikan yang ideal, seorang yang sangat menderita, namun masih dapat memuji Tuhan. Itu kita lihat pasal 1, pasal 2. Oke. Pasal 3, menggambarkan satu paradigma seorang yang sedang menderita, perhatikan itu, dengan hati-hati, jujur, mengekspresikan penderitaannya dan frustasinya. Sekali lagi, Ayub juga manusia, kira-kira gitu ya. Jadi sekali lagi, supaya kita bisa memahami, karena akhirnya banyak orang yang menyalahkan, melakukan interpretasi yang keliru kepada pasal 3 ini, ya. Dan mereka katakan, berarti kalau kita lihat pasal 3 ini, berarti pasal 1 dan pasal 2 itu harus dihapus. Gitu ya, ini keliru. Ya, karena apa? Ayub juga manusia. Yang dia tidak ketahui, nanti kita akan lihat. Kenapa ini terjadi? Ya, kita akan lihat. Ya, pasal 2 dan 3 adalah gambaran yang menuju kepada pribadi yang sama. Kita harus punya pandangan yang sama. Ya. Ya, dia manusia, wajar dalam puncak penderitaan yang sedemikian rupa. Ya. Nanti pertanyaan Pak Ganda yang kemarin masih akan terjawab di sini, ya. Ya. Kedua perbedaan ini menjadi landasan kritik, ya. Tapi tentu kita tidak bisa menerima ini, cuma saya takut Bapak Ibu nanti membaca buku kemudian lihat ya bahwa ada yang berkata Ayub pasal 1 dan 2 itu sebenarnya sesuatu yang berbeda dengan pasal 3, ini dua pribadi yang berbeda, ini mitos dan sebagainya. Jadi saya harus memberi antisipasi kepada kita. Oke, ini kita lihat. Nah, kemudian ya kita akan perhatikan nanti Bapak Ibu ya, ini obat tidurnya nanti Bapak Ibu lihat ayat-ayat itu, saya nggak akan lanjut apa, nanti Bapak Ibu lihat ya. Oke. Nah, kita perhatikan ini babak pertama. Oke. Jadi ada 3 babak dari pasal 1 sampai pasal sekian-sekian itu ya. Kemudian nanti ada pidato tunggal Elihu, itu berbeda dengan babak-babak itu, tapi kita akan lihat coba babak pertama ya. Ya, Ayub meratapi hari kelahirannya. Itu ayat 1 sampai 10. Kemudian dia berharap lebih pada masa kelahirannya atau ia lebih baik tidak dilahirkan sama sekali. Wah, ini sekali lagi ini ratapan, ini klimaks. Ya. Kalau mungkin dia tahu ada apa itu di balik layar bagaimana Allah dan segalanya, mungkin ini tidak terjadi ya, tapi ini ya karena rasa sakit dan penderitanya, ia lebih memilih mati daripada hidup. Bapak Ibu bisa. Oke. Kita lihat ya. Sekarang babak pertama. Coba saya mulai dari kesimpulan. Mengapa terjadi? Jadi apa ya? Saya sederhanakan istilah silogisme itu apa ya?
cara berpikir, jadi rumusan, gitu ya. Jadi kira-kira begini, Ayub mengalami penderitaan itu merupakan akibat dosanya. Silogismenya begini Bapak Ibu. Allah, mungkin Bapak Ibu bisa catat, saya lupa apakah file itu ada ya. Allah memberkati orang berdosa. Allah memberkati orang benar. Itu satu. Jadi cara berpikirnya seperti itu kalau kita lihat. Allah memberkati orang benar, kemudian mengutuki orang berdosa. Lihat ya, Allah memberkati orang benar, mengutuki orang berdosa. Pertanyaan saya, kondisi Ayub kira-kira seperti yang mana? Orang benar atau orang berdosa? Bisa lihat? Orang berdosa. Maka ini silogismenya. Bagi Ayub yang benar itu, tapi juga bagi 3 sahabatnya, Allah memberkati orang benar itu betul seperti itu. Mengutuki orang berdosa juga betul. Itu kebenaran Alkitab. Tetapi kemudian mereka tidak bisa melihat Ayub ini kan kondisinya seperti ini. Maka mereka mengambil kesimpulan, Ayub ini pasti orang berdosa. Ya. Jadi yang ingin saya katakan secara sederhana, kalau kita punya pemahaman yang salah, saya ulang, kalau kita punya pemahaman yang salah, kita akan bisa sama dengan 3 sahabat Ayub yang berkata bahwa penderitaan itu selalu diakibatkan oleh dosa. Betul. Ya, jadi penderitaan itu selalu sebagai akibat dosa. Kira-kira benar enggak? Tidak. Oke, tidak ya. Tapi itulah pandangan mereka ya. Jadi saya mulai dari kesimpulan. Kenapa ya? Oke, lihat ya. Kita harus cek, kita harus baca ayat-ayat ini ya, mulai ya. Jadi babak pertama. Ini ringkasan-ringkasan. Oke, kita lihat pasal 4 ayat 1 dan 2. Oke. Ya, kalau kita memperhatikan pasal 1 ayat 2, seorang yang bernama Elifas, mulanya dia begitu simpati, menghormati Ayub. Ya, itu kita bisa lihat pasal 4 ayat 1. Ya, maka berbicara Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah yang dapat tetap menutup mulutnya? Bapak Ibu mengerti arti kalimat ini? Ini berarti posisi Elifas secara usia itu lebih muda. Jadi nggak boleh dia sebenarnya bicara. Ya, nggak boleh dia menyampaikan pendapat kalau tidak dapat izin. Tapi kalimat itu katakan, tetapi siapakah yang dapat tetap menutup mulutnya? Itu yang kita lihat. Yang kedua, ya, Elifas memuji kehidupan Ayub pada masa lalu. Itu bisa kita perhatikan pasal 4. Jadi Bapak Ibu nanti baca ya, supaya betul-betul kita paham betul gitu ya. Pasal 4 ayat 4 sampai 6. Ya. Jadi dia mulai dulu dengan pujian. Ya. Lihat ya ayat 4. Coba kita perhatikan ayat 4. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemah telah kau kokohkan. Perhatikan ini. Jadi dimulai dengan pujian dulu Bapak Ibu. Ini satu trik yang luar biasa ya. Jadi dipuji dulu, tapi sebentar tunggu. Ya. Tapi kemudian dia jatuhkan dengan tuduhan. Perhatikan ini. Ayat 4, pasal 4 ayat 7, silakan. Silakan Martin boleh baca pasal 4 ayat 7. 4 ayat yang ke-7 dikatakan, camkanlah ini siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Ya, lihat ya. Jadi apa yang saya katakan tadi, kondisi Ayub yang menderita bahwa menunjukkan dia berdosa menurut Elifas. Bahkan kalau dilanjutkan ayat 8, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga.
Ini lihat ya, jadi ada tuduhan-tuduhan di pembukaan pujian bahwa Ayub ini memang dulunya ini seorang pengajar, banyak menolong orang dan sebagainya, tapi kemudian dia katakan, ya, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 itu Bapak Ibu bisa baca. Ini tuduhan. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu boleh tanya ya kalau ada yang tidak kurang mengerti. Ya. Kemudian untuk mendukung tuduhan itu, Elifas memakai visi yang dia terima entah dari siapa ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan pasal 4 ayat 12 sampai 21. Ya, nanti dibaca ayat-ayat itu. Kemudian dia juga mengutip perkataan-perkataan hikmat untuk mendukung bahwa betul Ayub, kamu itu menderita karena berdosa. Kira-kira gitu ya. Ini yang dikatakan oleh Elifas. Ya. Ya, kemudian kita lihat siapa yang kedua. Oh, masih Elifas ya. Masih Elifas. Nah, ini. Jadi saya enggak kita baca semua, tapi ini rangkuman-rangkumannya, intisari-intisari dari pandangan-pandangan ini. Tuhan mendisiplinkan Ayub karena dosa-dosanya. Nah, ini pandangannya sudah terus terang ya, sehingga harus bertobat supaya mendapat pengampunan Allah. Ya, saudara bisa bayangkan kondisi Ayub yang sudah tidak karuan itu, yang sudah begitu tertekan, sudah menderita sedemikian rupa, tapi kemudian mendapat tuduhan. Wah, ini berarti penderitanya belum berakhir ya. Sakit penyakit yang sedemikian rupa itu bukan itu klimaksnya. Istrinya sudah meninggalkan dia, tapi kemudian kalimat-kalimat sahabatnya ini juga merupakan penderitaan yang tidak ada habisnya. Oke, itu babak pertama. Tapi apa jawab Ayub? Mari kita perhatikan jawaban Ayub. Ya. Pasal 6. Jadi Bapak Ibu lihat ya, pasal-pasalnya ada di situ. Pasal 6, coba. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan pasal yang ke-6 itu jelas sekali apa yang dikatakan, ya. Aku tidak berdosa, sehingga mengapa aku harus bertobat? Ya. Coba. Kemudian pasal 6 ayat 4 sampai 7. Bapak Ibu boleh perhatikan ayat-ayatnya. Tuhan telah menimpanya dengan penderitaan tanpa alasan. Jadi dia memberi jawaban sekali lagi. Karena konteks kita ini perdebatan. Ayub menentang Elifas untuk membuktikan bahwa ia telah berdosa. Coba sekarang kita perhatikan ayat itu. Oke? Pasal 6 ayat 24. Ya. Bapak Ibu bisa lihat. Maka aku akan diam dan tunjukkan kepadaku dalam hal aku tersesat. Ya, boleh dibaca dengan lebih keras lagi Ibu Eni? Ya. Ajarilah aku, maka aku akan diam. Dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Terus sampai ayat 30 boleh ya? Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim piatu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku. Aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Perhatikan ya, kalimat-kalimat ini begitu dalam. Dia berani berkata, buktikan apa kesalahan, apa dosa yang kamu temukan.
di dalam diriku. Hidup. Wah, ini luar biasa ya. Ini sama dengan perkataan Paulus sebenarnya. Ya. Jadi keteladanan hidupnya membuktikan bahwa tidak ada satu celah apapun, ya, dosa apapun dalam diri Ayub. Bahkan dia berani menentang Elifas yang sudah berkata sedemikian rupa. Jadi lagi-lagi kita harus memahami ini sebagai satu argumentasi untuk menyanggah pandangan yang salah. Ya, sekali lagi ini satu hal yang luar biasa menurut saya ya. Kita perhatikan lagi ya. Kemudian apa lagi? Ayub juga menentang Tuhan ya. Ini maaf, ini nanti Tuhan akan jawab ya. Tuhan akan jawab. Porsinya Tuhan akan menjawab. Ayub juga menantang Tuhan untuk membuktikan kesalahannya. Coba pasal 7 ayat 20 ya. Ini kita bisa perhatikan. Silakan. Gantian lagi yang baca. Silakan, siapa lagi yang baca? Ada Pak Uji atau siapa? Terserah. Pasal 7 ayat 20. Baik. Pasal 7. Oh ya, oke, yang muda aja, nggak apa-apa. Martin aja yang muda. Nggak apa-apa ya, baca ya Martin. Oke. Pasal 7 ayat 20. Ayat 20 dikatakan bahwa kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapakah engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Ya, Ayub tidak sedang berkata-kata kepada Elifas, tapi dia sedang berkata-kata kepada Tuhan. Bolehkah kita berkata-kata seperti itu kepada Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Sopankah kita menyanggah Tuhan? Kira-kira gimana? Ini luar biasa loh. Sopankah itu? Bolehkah kita berkata, sungguh Tuhan, saya tidak berdosa. Kenapa Tuhan buat seperti ini kepada saya? Ya, kalau kita bahasakan, ya itu ya kalau kita lihat, bahkan dia katakan, kok Tuhan jadikan saya sasaran? Perhatikan sekali lagi, dia tidak tahu, ya apa itu behind the scene-nya itu, di balik layarnya dia tidak tahu. Tapi nanti, makanya sekali lagi, nggak boleh kita berhenti, harus sampai tuntas. Nanti pasal-pasal terakhir, apa yang Tuhan katakan. Ayub itu malu, tutup mulutnya. Tapi bolehkah? Saya pikir boleh. Selama itu kita memiliki konfrontasi yang benar. Dan saya pikir walaupun itu dicatat oleh narator misalnya ya, pasal 1, di mana Tuhan memuji Ayub, itu nggak salah berarti. Ya kan? Jadi kalau Ayub sekarang istilahnya komplain, minta Tuhan juga membuktikan kesalahannya. Nah, itu ya. Jadi, oke, ini kita masih menimbang-nimbang. Boleh kan? Sering, Pak. Nggak boleh, tapi sering. Wah, ini nggak boleh, tapi sering gitu ya. Ini nggak tahu ini gimana. Tapi, maksudnya, itu yang kita lihat. Bagaimana kita merelevansikan bagian ini ya? Ini menjadi PR kita ya. Ayub menuduh Tuhan menggertaknya. Lihat ya, kalau Pak ayat ini kita bisa lihat ya. Dan engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku. Ini pertanyaan loh. Karena sekarang aku berbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Wah. Baca ya Bapak Ibu ya. Ayat-ayat ini bisa membuat kita sulit, tapi juga, wah ini faktanya. Jadi firman Tuhan itu tidak menutup-nutupi. Dia tidak hanya menulis sesuatu yang kelihatannya baik saja, tapi apa yang objektif, itu yang dia tuliskan. Nah, karena Alkitab kita itu selalu berkata jujur. Ya, ini yang kita bisa lihat. Nah, kita sekarang perhatikan. Babak pertama, sahabat yang kedua, Bildad. Jadi sekali lagi ada 3 babak, walaupun mungkin tidak semua babak ini kita bahas, tapi paling tidak ada gambarannya. Babak pertama, peserta kedua itu Bildad. Apa yang dia katakan? Bildad menuduh Ayub seperti angin yang mendung. Ya, pasal 8.
Ya, ini Bildad ini kalimat ini kalimat yang paling kasar sebenarnya menurut para penafsir. Ya, berapa lama lagikah engkau akan berbicara begitu dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Ya, ini satu perkataan dalam bahasa puisi yang menjelaskan penilaian Bildad terhadap kata-kata Ayub itu sepertinya tidak lagi bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Ya, ini kita lihat. Apakah Allah memutarbalikkan keadilan? Ya, pasal 8 ayat 3. Ya, kita bisa lihat situ ya, nanti Bapak Ibu boleh baca. Bildad menuduh, ya sesudah dia mengatakan seperti itu, lihat semua pakai tuduhannya. Ya. Lihat, ternyata apa yang kita bahas waktu lalu, cara anak-anak Ayub mati itu ternyata menurut Bildad itu karena dosa. Lihat, pasal 8 ayat 4, Pak Ganda, silakan. Pasal 8 ayat 4. Pasal 8 ayat 4, jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Ya, jadi kematian mereka itu sebagai penghukuman. Ya, itu yang bisa kita pahami ya. Kita lihat itu. Ayub tidak bersih dan jujur dan harus bertobat. Bapak Ibu boleh sambung nanti. Ya. Itu wah. Itu ya. Ayat 5 sampai dengan ayat 7. Jadi kita mulai tadi dari kesimpulan, Ayub ini menderita karena dosa. Apa buktinya? Ini yang kedua buktinya ya. Kita bisa lihat. Kemudian apa yang dikatakan dia lagi? Bildad juga memberitahu Ayub untuk pergi mencari ajaran ya kepada pakar kebijaksanaan. Jadi memang karena kitab ini juga kitab hikmat, jadi yang menulisnya pada waktu itu adalah orang berhikmat. Orang-orang berhikmat berkumpul di mana-mana pada waktu itu, maka Bildad menasihati Ayub, coba tanya kepada orang-orang berhikmat itu. Ya. Tetapi sebenarnya pendapat Bildad ini hanya ingin mendapat pembelaan bahwa apa yang dia katakan terhadap kondisi Ayub menderita karena dosa itu ingin mendapat dukungan, kira-kira begitu ya. Jadi kalau orang ingin menyatakan sesuatu, ya kalau bisa didukung orang lain gitu kira-kira. Jadi lihat, sekali lagi jangan pernah lupa, ini konteks perdebatan. Oke. Bahkan dia katakan, Ayub telah melupakan Tuhan. Dan nanti sekali lagi, ini bagian-bagian yang bisa kita lihat. Ya. Mari kita perhatikan pasal 9 sampai 10 ya. Apa kata Ayub? Bagaimana mungkin manusia benar di hadapan Allah? Kita lihat, kalau kita memperhatikan bagian-bagian itu, ya. Ayat 2, sungguh aku tahu bahwa demikian halnya, masakan manusia benar di hadapan Allah. Jadi apa yang dia katakan sebelumnya itu berarti benar, dalam arti gini, apa yang dia katakan bukan pembenaran diri. Ya, karena dia menyadari bahwa tidak mungkin ada manusia yang benar di hadapan Allah jika dibandingkan dengan Allah dan manusia itu. Itu kira-kira yang dikatakannya. Allah hakim yang tertinggi di dunia. Ya. Bisa kita lihat ayat-ayat itu. Coba pasal 2, pasal 9 ayat 23 ya, sampai ayat 25. Silakan salah seorang membaca. Inilah firman Tuhan. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah
bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku Bapak berlalu Ibu Mas. lebih Oke, cepat terus seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. ya, Bapak Ibu masih mengingat waktu kita membahas Mazmur apa? Ya, kita masih mengingat bagaimana satu saat Mazmur berapa itu ya? Bagaimana satu saat pemazmur itu hampir tergelincir. Masih ingat itu ya? Mengapa dia hampir tergelincir? Karena dia melihat banyak orang benar menderita, sementara hakim-hakim, pemimpin-pemimpin yang lalim itu kelihatan sukses. Ya, masih ingat ya pembahasan itu? Jadi ternyata konteks yang sama juga dialami oleh Ayub. Karena apa? Karena Ayub juga manusia, gitu ya. Oke. Mazmur 58 ya Pak. Oke, Mazmur 58 ya, kita bisa lihat. Maka sekali lagi ini ya, jadi beraninya Ayub ini. Ya, sekali lagi kalau kita perhatikan, Ayub menantang Tuhan untuk mengungkapkan. Ya, ini lihat alasan penderitaannya. Kalau ini saya pikir bolehlah ya. Boleh ya Pak Ganda. Kalau ada penderitaan yang kita rasa bukan karena kesalahan kita, ya kita tanya Tuhan gitu. Jadi harus jelas alasannya. Apakah memang Tuhan akan jawab dia? Iya, Tuhan akan jawab dia. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan nanti alur perdebatan ini, inilah yang sahabat-sahabatnya katakan, Ayub ini kurang ajar. Kok minta jawaban Tuhan? Tuhan nggak akan jawab. Ya, ini kalau kita pakai istilah, kamu itu nggak sopan, kamu itu merasa benar, kamu minta Tuhan untuk menjawab, dia tidak akan jawab. Benarkah seperti itu? Ya, saya pikir Ayub menantang Tuhan untuk mengungkapkan. Yang ditantang itu Tuhan, ayo sebut apa alasannya, kenapa aku menderita. Nah, gitu ya. Tapi kalau sudah tahu menderita karena dosa, ya nggak usah tanya lah. apalagi pakai alasan-alasan rohani ya. Sekali lagi. Rohani. Ya. Ya. Wah, kemudian orang berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan mengizinkan penderitaan ini. Enggak, jangan bilang terima kasih, tapi bertobat, kan gitu. ini memang apa ya? Ini mengolok-olok kita semua. Karena kita berbeda sekali dengan Ayub. Maaf Bapak Ibu, mungkin kalau saya pakai kata semua ya karena kita ada di situ ya. Ya, banyak orang menderita ya, tapi kemudian jadi membenarkan diri dan akhirnya ya bukannya bertobat tetapi berkata ya sebaliknya. Ya, ini yang bisa kita perhatikan. Sekali lagi, Ayub menyesali kelahirannya. Sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu, tidak pernah Ayub mengutuki Tuhan. Seperti yang diinginkan oleh iblis. Yang nyata dari istrinya sendiri. Dia tidak pernah lakukan itu. Mengutuki hari kelahiran, itu satu bentuk ratapan dari seorang yang betul-betul jatuh menderita, kemudian dihina, dihakimi. Coba Bapak Ibu bayangkan. Supaya kita tidak salah menafsirkan ayat-ayat ini. Ya. Jadi ini sampai Tuhan dia berani tantang, gitu ya. Wah, ini. Oke. Kemudian orang yang berikut. Ini babak pertama. Yang pertama tadi Elifas, yang kedua Bildad, yang ketiga Sofar. Ya. Oke. Ayub seorang yang suka bicara dan sombong. Ya. Bahkan ini lebih sadis lagi nih Sofar ini. Ayub sudah sedemikian rupa, tapi dia bilang sebenarnya yang kamu alami itu belum seberapa Ayub. Itu belum setimpal dengan dosamu. Waduh, aku waktu baca ini ya. Mengapa Ayub sedemikian rupa, berangnya sedemikian, akhirnya dia juga kasar bicara dan seterusnya. Coba, ia memberitahu Ayub bahwa Allah belum menghukumnya setimpal dengan kesalahannya. Bapak Ibu boleh perhatikan pasal 11 itu. Ya,
Ya, dia katakan, tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahan. Wow, ya. Ayat-ayat ini harus kita baca sungguh-sungguh supaya kita mengerti seperti apa kondisi Ayub dan mengapa dia akhirnya mengungkapkan kalimat-kalimat. Ya. Ini juga bahasa berhikmat tapi salah ya. Cara Tuhan terlalu sulit untuk dipahami, betul. Tapi kata-kata ini dia ungkapkan untuk menjas, untuk menghakimi orang yang tidak bersalah. Ini jadi salah. Betul ya? Apa cara Tuhan selalu kita tahu? Enggak. Cara Tuhan selalu kita tidak tahu. Ya, tapi jangan pakai kalimat ini sebagai senjata untuk menghakimi. Perhatikan ya, ini orang-orang rohani ini ternyata ya. Ini pakai betul namanya. Bela diri. Iya. Tapi betul kan? Cara Tuhan enggak sulit kita pahami. Itu betul. Tapi konteksnya lihat. Makanya jangan keluarkan ayat dari konteksnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu penafsiran yang baik ya. Cara Tuhan memang sulit dipahami, tapi kalimat ini jangan kita pakai akhirnya untuk menghakimi orang lain. Di satu sisi saya berpikir bahwa lawannya Ayub ini bukan orang sembarangan. Ya. Dia ketemu lawan yang memang luar biasa. Ya, tapi saya pikir kita akan lihat ya. Maka kalimat berikutnya, Ayub harus bertobat dan membiarkan Tuhan menyembuhkannya. Ya, saya harap dalam 1 minggu ke depan ini kita membaca renungan kalau bisa dari kitab Ayub gitu ya. Supaya ayat-ayat yang tertulis ini kan hanya intisarinya bisa kita pahami lebih baik lagi. Oke. Masih, jika engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, engkau akan merasa aman. Sebab ada harapan. Ini kira-kira kesimpulannya. Ya. Jika kita berdosa, kita menderita. Jika kita bertobat, penderitaan berhenti. Amin. Sekali lagi, ini benar. Tapi jangan pakai kalimat ini untuk menghakimi orang yang sedang menderita. Ini sobar ini. Wah, pakai ayat-ayat yang luar biasa ya. Jadi, hati-hati juga pakai ayat firman Tuhan ya. Ya, banyak ayat-ayat ya khususnya yang dipakai hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta sebagai senjata pamungkas gitu ya. Tapi kita harus kembali kepada konteksnya. Oke, maka lihat ya, sekali lagi harus dipahami bagi konteks perdebatan. Ayub mengejek mereka. Ternyata kelasnya ya masih di bawahnya Ayub. Ya. Kalau kita perhatikan itu. Nggak level, Pak. Iya, masih Ayub mengejek sahabat-sahabatnya yang tidak dapat memberikan jawaban terhadap penderitaan. Nggak level. Ya. Ia kembali bertanya kepada Allah. Perhatikan itu. Nah, ini saya pikir prinsip juga yang dipergunakan oleh siapa? Si Daud. Selalu bertanya kepada Allah. Karena ya nanti kita lihat akhirnya Ayub juga tiba pada kesimpulan. Ya, mengapa? Ya, ini ayat Alkitab loh. Nanti pasal 16 perhatikan. Ya. Sahabat-sahabat Ayub itu ternyata menurut Ayub itu penghibur sialan. ini kalimat yang menyakitkan tapi ya. Ya, lihat kalau Ayub ini bukan orang benar. Dia tidak akan mencari jawaban selain jawaban Tuhan. Ini membuktikan. Bagian-bagian ini membuktikan bahwa sesungguhnya Ayub memang mengalami kegoyahan, mengalami kefrustasian, mengalami penderitaan. Bahkan kita lihat, dia muncul seperti seorang yang akhirnya sombong. Tapi perhatikan, dia pada akhirnya selalu minta jawaban Tuhan. Ya, wah, saya pikir ini satu hal yang luar biasa. Oke, kita teruskan. Nah, ini babak pertama.
Apa ada pertanyaan dari babak-babak itu? Karena ada 3 babak, tapi tidak mungkin kita akan bahas. Ya, gimana kira-kira? Dari babak-babak itu kita akhirnya mengerti. Babak pertama itu kita mengerti bahwa betul, ya, penderitaan Ayub itu pertama, ya, perhatikan. Klimaksnya bukan pada penyakit yang dialami, tapi pada tuduhan demi tuduhan yang terus terjadi sebelum pemulihan. Ya, ini yang kita lihat. Dan tuduhan-tuduhan itu begitu begitu samar. Karena tuduhan-tuduhan itu memakai prinsip-prinsip Alkitabiah, tanda kutip. Tuduhan-tuduhan itu dilontarkan bukan oleh orang-orang yang sembarangan, tapi oleh orang-orang yang memiliki hikmat. Artinya mereka yang mempelajari juga kebenaran firman Tuhan. Maka itu sangat menyakitkan. Ya. Dan tuduhan itu kelihatannya begitu, ya, luar biasa. Ada pertanyaan di babak pertama? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, supaya kita tidak salah memahami, kita harus lihat konteksnya ini. Saya sedang berdebat. Jadi kalau saya sedang berdebat, sampai kapanpun saya harus mempertahankan, ya, bahwa saya benar, kira-kira gitu. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan kepada bagian yang berikutnya. Nanti Bapak Ibu lebih detail lagi baca ayat-ayat yang saya sudah cantumkan di situ supaya kita bisa memahaminya dengan lebih baik lagi. Ya, ini yang kita bisa pahami. Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke babak 2, pasal 15. Jadi lihat, kalau lihat ya pasal 3 sampai pasal 37, sebenarnya porsinya Ayub, kalau lihat perhatikan tadi, pasalnya itu lebih banyak. Ya, misalnya kalau Bildad itu 1 pasal, Ayub bisa 2 pasal. Artinya argumentasi yang diberikan oleh Ayub itu lebih banyak daripada tuduhan-tuduhan dari sahabat-sahabat. Itu menunjukkan bahwa Ayub memiliki level yang lebih tinggi daripada sahabat-sahabat. Oke? Ya. Jadi mereka bergantian ya. Satu sudah ngomong, selesai dijawab, yang kedua ngomong. Selesai dijawab, yang ketiga ngomong. Nah, itu babak pertama, ya. Sekarang babak kedua, ya sudah giliran 3-tiganya selesai, maka balik lagi ke yang pertama. Oh, ternyata kitab Ayub seperti itu, iya. Ya. Elifas menyebut komentar Ayub atau sanggahan Ayub itu tidak berharga sama sekali. Ya, Ayub tidak sopan, Ayub juga bersalah dan terlalu sombong untuk menerima. Ya, jadi perhatikan, satu kesalahan dari teman-teman Ayub, Bapak Ibu boleh catat, karena mereka mengandalkan ajaran-ajaran atau hikmat-hikmat pada masa itu untuk membuat Ayub ini, ya, bahwa mereka benar gitu, kira-kira. Tapi kalau kita memperhatikan, apakah Ayub bukan orang berhikmat? Justru karena dia berhikmat, maka dia tahu hikmat mana yang benar, hikmat mana yang salah, ya, sehingga dia terus memberi argumentasi. Ya, tak? Elifas mencela Ayub karena ingin mengetahui jalan rahasia Allah. Wah, mari kita buka ya. Ini kita harus baca. Ayub pasal 15 ayat 8. Oke. Dikatakan, apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apa yang ingin dikatakan Elifas di sini? Dia protes. Protesnya Elifas apa? Kok kamu selalu ingin tahu jawaban Tuhan? Memangnya kamu itu bagian dari Dewan Surgawi kan? Kira-kira itu ya. Gitu? Jadi kalau Dewan Surgawi itu bermufakat, misalnya ada di situ malaikat dan sebagainya, yang Elifas katakan, kamu kan bukan dari bagian situ, kenapa kamu ingin selalu mendapat jawaban? Ya.
Ya, jadi kamu jangan hanya ingin terus mendapat jawaban karena kamu bukan bagian dari dewan ilahi. Yang penting bagimu sekarang adalah kamu bersalah, kamu harus bertobat. Nah, ya, semakin tajam, ya, kritikan itu. Ya, sekali lagi, kelebihan Ayub, dia tidak berhenti, tanda kutip, menuntut Tuhan untuk memberi alasan mengapa ia menderita. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menjawab pertanyaan Ayub mengapa ia menderita? Kira-kira. Ya, ini pemicu ke depan. Sekali lagi. Berapa kali tadi kita sudah lihat, nanti lihat ayat-ayat itu lagi. Ayub terus minta supaya Tuhan memberikan jawaban mengapa ia menderita. Itu pertanyaannya. Pertanyaan saya ialah, apakah Tuhan menjawab mengapa Ayub menderita? Nanti akan jadi lucu ini, ya. Kira-kira menurut yang Bapak Ibu pahami, apakah Tuhan menjawab mengapa Ayub menderita? Yang sudah baca kitab Ayub, ya sudah tahu pasti ya, tapi mungkin ya kita lebih teliti lagi hari ini kan. Bagaimana menurut Pak Ganda? Tuhan pernah menjawab Ayub, mengapa orang percaya, mengapa orang benar menderita? Tidak menjawab dengan langsung sih, hanya memberi menunjukkan Ayub ini bahwa Tuhan memang punya kuasa untuk dirinya, menurut saya. Iya. Jadi pertanyaannya nggak dijawab ya. Maksud saya Tuhan memang menjawab. Oke. Jadi kalau kita perhatikan Tuhan menjawab, artinya argumentasi sahabat-sahabatnya salah. Ya, perhatikan ya. Ya kan, karena Tuhan menjawab. Tapi Tuhan nggak pernah menjawab pertanyaan itu. Jadi kitab Ayub tidak pernah, Bapak Ibu catat baik-baik. Kitab Ayub tidak pernah menjelaskan mengapa orang benar harus menderita. Kitab Ayub tidak pernah menjawab itu. Tapi Tuhan memang menjawab pertanyaan orang yang menderita. Ya. supaya nanti jangan, wah, kita sudah tunggu-tunggu lama-lama kesel loh kok ternyata juga nggak dijawab gitu ya. Oke, saya mempersiapkan saudara ya. Nah, kita lihat jawaban Ayub. Nah, ini ya. Ayub menyebut sahabat-sahabatnya penghibur sialan. Aduh. Iya. Hati-hati loh. Ini kalimatnya kasar, tapi jangan-jangan kita pun seringkali menghibur, ya. Nah, maaf, aduh nggak enak ngomongnya. Tapi kan ini kan di Alkitab tulisnya ya. Jangan-jangan kita seringkali menjadi penghibur sialan juga. Ya, pakai ayat-ayat lagi kan. Itu jadi pertanyaan untuk kita. Ya. Nah, bahkan dia katakan, sebenarnya kamu ngomong seperti ini karena kamu, ya ini benar ya, karena kamu tidak di kondisi aku. Kalau kamu berada di tempatku, kalau saya berada di tempat, jadi gini, Ayub ingin membalikan. Kalau misalnya tiga sahabat ini di posisi Ayub, maka Ayub sendiri akan berbeda menunjukkan sikap. Perhatikan. Jadi yang ingin dia katakan pertama, kamu memang ngomongnya gampang. Kamu menuduh aku sedemikian rupa karena bukan kamu yang mengalami. Ini benar. Tapi yang kedua, seandainya posisi kita berganti, maka apa yang kamu buat kepada saya tidak akan buat seperti itu. Bapak Ibu mengerti? Jadi kalau Ayub nanti berubah menjadi Zophar, Bildad, dan Eliphaz, dia tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh tiga sahabatnya. Dia akan berbeda. Wow, ini lagi-lagi kelasnya Ayub kelihatan. Ya. Lihat ya. Lagi-lagi kita mendengar kalimat pasal 16 ayat 6 sampai 7. Bapak Ibu nanti baca.
Tuhan juga melelahkannya dengan menghukum tanpa mengatakan alasannya. Namun dia berpegang teguh pada Tuhan karena Tuhan adalah satu-satunya pembela. Wow, ini sepertinya kontradiksi ya. Perhatikan. Jadi ungkapan kekesalan Ayub itu bukan seperti itu dia memahami Tuhan. Ya, namun dia, perhatikan, mungkin kita akan baca ini. Namun dia berpegang teguh pada Tuhan karena Tuhan adalah satu-satunya pembela. Ya, tapi kalau boleh kita katakan dengan suara yang kecil, memang aku sudah nggak tahan lagi Tuhan. Aku sudah nggak sabaran. Ini teman-temanku juga bukannya membela aku ya, tapi malah melakukan ini dan itu. Oke? Ini yang kita perhatikan. Mungkin kita baca pasal 16, 19 sampai 20. Oke? Kita baca ya, pasal 16, 19 sampai 20. Ketahuilah sekarang pun juga, saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Ingat? Apakah kalimat ini kalimat orang berdosa? Enggak. Ini kalimat orang yang benar. Baca lagi yang teliti. Ya. Dia menjelaskan fakta yang sedemikian rupa. Tapi dia katakan, pembelaku ada di surga. Wah, ini dia. Ya, apakah ini sisa-sisa kekuatan Ayub ya? Saya nggak tahu ya. Sudah dibombardir kiri kanan, nggak ada lagi bentuknya. Tapi masih ada kalimat seperti ini. Bapak Ibu masih ingat satu pujian? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu tahu lagu itu dari mana? Itu dari kisahnya Ayub. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini bukan kalimat orang yang berdosa, tapi kalimat orang yang benar, yang mengalami penderitaan, dan dia minta pertanggungjawaban manusia, tapi dia juga minta jawaban dari Tuhan. Oke, kita bisa lihat. Ya, rohnya nampak hancur, memang hancur, tapi ia menguatkan dirinya dan menantang teman-temannya untuk berdebat lebih lanjut. Ya, jadi nggak ada matinya juga ya. Pasal 17 waktu saya baca ayat 10. Ya, perhatikan. Tetapi kamu sekalian, silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Wow, ya. Jadi Ayub ini bukan orang sembarangan. Mengapa? Karena sejak masa remaja, ya, pasal 29 ayat 5 yang sudah kita bahas waktu lalu. Sejak masa remaja, berarti apa itu? Sweet 17 kan? Terserah lah ya. Batasan usianya. Sejak masa remaja, dia sudah bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan sumber hikmat itu melimpahkan seluruh hikmat kekayaannya kepada Ayub. Maka jawaban-jawaban Ayub tidak pernah bisa, ya, sanggahan-sanggapan Ayub itu tidak pernah bisa memberi jawaban kepada masalah yang sesungguhnya. Oke, ini babak 2. Ya. Lihat alasan-alasannya ya. Jadi ini alasan-alasannya sangat alkitabiah, tapi lagi-lagi ya. Ini sama dengan orang-orang Kristen sekarang yang memakai ayat-ayat Alkitab untuk membela diri, untuk menghakimi, perhatikan, untuk berdosa. Nah, saya ulang. Sahabat-sahabat Ayub ini tidak ubahnya seperti orang-orang Kristen masa kini yang memakai ayat-ayat Alkitab untuk membela diri, menghakimi orang lain, bahkan untuk hidup tetap di dalam dosa mereka. Wah, ini pelajaran baru ini ya. Waduh, ini kita bisa lihat bagian-bagian itu. Ya.
Oke, saya pikir kita potong sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Ya, jadi setelah kita dalami ya kitab Ayub ini, memang Ayub ini ditempa oleh Allah sebagai orang yang luar biasa ya. Levelnya sangat tinggi dalam ya ukuran manusia ya. Pertama saya melihat levelnya itu dari ayat pasal 9 ayat pasal 9 ayat 2 ya, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jadi saya melihat ini satu bukti bahwa Ayub itu tahu betul bahwa Allah itu maha suci. Jadi nggak mungkin diukur dengan kesucian atau kesalehan manusia ya. Itu satu. Jadi hikmatnya lebih dalam dari pengambilan itu, memang nggak level lah ya. Terus yang kedua, dia bisa mengkonfrontasi pendapat-pendapat teman-temannya itu dengan tidak ragu-ragu lagi, gitu. Nah, ini memang udah intinya Ayub ini manusia luar biasa, manusia ya. Tapi kadang-kadang dalam kenyataan, Pak, kita itu juga harus bisa, saya bukan pendeta ya, tapi kadang saya juga melihat ada di lapangan ya, kenyataan-kenyataan di lapangan dalam hidup orang beriman, bahkan hamba Tuhan ya, kita juga memang harus benar-benar membedakan kapan orang itu menderita karena pencobaan yang diizinkan oleh Allah, kapan dia menderita akibat dosanya gitu. Jadi gini, misalnya ini kita kan udah dengar ya cerita ada seorang hamba Tuhan yang sampai melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak pantas, perkosa, melecehkan secara seksual ya orang, salah satu jemaatnya atau seperti itu dan itu terbuka, bukan gosip ya, sudah masuk pengadilan gitu ya. Nah, itu kan kita kan harus tahu kapan orang itu harus didisiplinkan, kapan memang orang itu harus dikuatkan gitu. Jangan sampai kita ini abu-abu gitu, terlalu lugu gitu loh. Seperti Bapak tadi bilang, terlalu membela orang yang berdosa atau terlalu menghakimi orang yang sebenarnya sedang mengalami pencobaan gitu. Itu susah loh Pak. Mengambil kesimpulan itu susah gitu. Satu sisi hamba Tuhan atau jemaat harus didisiplinkan kalau dia memang melanggar etika Kristen, harus didisiplinkan, bahkan harus ditindak gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita juga harus mengerti gitu loh, karena apakah orang ini benar-benar berdosa atau memang itu sedang diizinkan Tuhan untuk menderita gitu loh Pak. Kira-kira hitam putihnya di mana ya? Sulit ya? Iya, maka saya pikir untuk satu kata sebenarnya, baik itu hubungan Allah dengan manusia, tapi juga hubungan manusia dengan sesamanya. Kata apa itu? Relasi. Ya. Untuk menentukan hitam putih itu ditentukan oleh relasi. Ya. Kalau masih ingat pelajaran yang waktu lalu, sebenarnya hanya dua kemungkinan ketika orang menderita. Ya, lagi-lagi bagaimana kita tahu itu dari relasi. Ya, kenapa seorang bisa berteriak kepada Tuhan? Sekali lagi ini tidak di hidup nyata dulu, tapi di kebenaran prinsip yang dijelaskan Alkitab. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ini teriakan Tuhan Yesus. Ya, itu satu. Tapi ternyata teriakan itu bukan hanya itu, teriakan juga di bumi ketika Ayub berkata Tuhan melupakan dia, Tuhan mengabaikan dia. Kenapa? Ini kan hubungan dengan Tuhan ya. Ya, lagi-lagi kita lihat hitam putihnya, ya, mengapa dia bisa katakan seperti itu? Karena ada relasinya yang intim. Itu relasinya. Relasinya itu yang menjadi parameter untuk menentukan orang itu benar atau salah. Mengapa dia merasa Tuhan betul-betul meninggalkan? Itu kapan yang jujur? Karena dia punya hubungan yang dekat.
Nah, sama saya pikir untuk menentukan, nah ini kan persoalan kehidupan manusia sekarang, ya seperti yang firman Tuhan katakan, kasih itu akhirnya mendingin dan sebagainya. Itu sebenarnya ingin menjelaskan bahwa ada banyak yang sudah menggantikan relasi kita dengan sesama. Sekali lagi, kita bisa menilai apakah orang ini berdosa atau tidak ketika kita punya relasi yang maka bahayanya gereja yang besar. Ya, saya mau katakan banyak gembala yang tidak mengenal dombanya. Ya, bahkan ya sudah nggak jadi rahasia. Kalau orang-orang yang meninggal atau yang punya hajatan itu orang kaya, gembala hadir di situ. Tapi begitu yang sudah di lorong-lorong jalan dan sebagainya, gembala tidak pernah hadir. Ya udahlah, Pak Ganda aja lah wakil gembala atau penatua atau siapa. Nah, jadi kita lihat di situ. Kalau kita bicara tentang penderitaan menurut Alkitab, nanti ini salah satu topik yang kita bahas ya. Itu sebenarnya hanya dua kemungkinan saja. Kalau kita menderita, kita menemukan apa penyebabnya, maka kemungkinan yang pertama kita naik kelas. Kalau penderitaan itu sebagai ujian, ya kan? Nah, mau menentukan ini memang lagi-lagi saya mau katakan, gimana kita menentukan ini ujian? Nah, kenapa Ayub kok bisa berkali-kali minta, bukan minta pertanggungjawaban sih, minta apa ya, konfirmasi. Ayo Tuhan sebutlah apa alasannya? Kenapa dia bisa ngomong gitu? Apa itu tidak sopan? Enggak, dia sopan. Mengapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia dekat sekali dengan Tuhan. Jadi saya pikir kedekatan kita dengan Tuhan, kita bisa bicara apa saja, tanda kutip. Karena kalau aku dekat dengan Tuhan, bicara apa saja itu bukan berarti, ya kalau aku dekat dengan Tuhan, aku tahu dia Tuhan yang kudus. Berarti aku, kalaupun bicara apa saja, pasti yang nggak boleh melewati itu kan gitu. Yang kedua itu apa? Ya sebenarnya kita naik kelas itu satu, itu yang dialami Daud dan Ayub. Tapi yang kedua, nggak ada alasan kecuali bertobat. Penderitaan itu karena dosa, maka tidak ada cara lain. Nah, seperti tadi yang membuat kita geli ini kan ungkapan-ungkapan dari sahabat-sahabat ini seolah-olah apa? Seolah-olah menghibur, seolah-olah melayani. Tapi ini semua pakai ayat-ayat Alkitab, pakai hikmat-hikmat yang pada waktu itu diterima dengan baik sebagai solusi bagi persoalan-persoalan manusia. Tapi Ayub, lihat lagi-lagi saya luar biasanya Ayub seperti Bu Hana katakan tadi betul. Tapi Ayub punya kepekaan, sensitisasi rohani yang luar biasa. Dia bisa membedakan. Dan karena apa? Dia bisa mempertanggungjawabkan, aku ini betul-betul orang yang benar di mata Tuhan. Ini kalau kita melihat, jadi hitam putihnya memang tidak mudah. Ya, kesalahan itu bisa dilihat, tergantung kedekatan kita juga dengan Tuhan. Maka saya pakai ayat Ayub 29 ayat 5 itu menjadi ayat kunci kitab Ayub juga. Kok bisa seperti itu? Kok bisa luar biasanya? Ya ternyata itu kan bukan satu proses yang singkat ya. Tapi lama banget itu, mulai dari masa remaja loh. Artinya persekutuannya dengan Tuhan, pengenalannya akan Tuhan, termasuk semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya, hukum-hukum Tuhan dan sebagainya, meskipun itu dalam bentuk lisan dan seterusnya. Itu dia pahami, dia taati, dia lakukan. Maka ya itu, waktu kita membaca kitab Ayub ini menjadi tamparan untuk kita. Apalagi sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, ini betul-betul menjadi apa ya, pukulan yang saya pikir ya semua kita pasti kena mengenal lah, entah di sudut mananya, di sisi mananya. Ya toh? Nah, saya pikir ya memang kita harus punya kepekaan itu. Dan kepekaan itu ya sama seperti antena toh. Antena AM, FM dan sebagainya. Kalau semakin kita punya antena canggih, ya itu kita ya itu ditentukan
model antena apa yang kita punya. Jadi kepekaan kita itu ditentukan oleh relasi kita. Maka apa ya, kalau saya mau katakan, banyak konseling-konseling yang tidak tepat sasaran. Ya, jadi kalau kita diminta konseling, Bapak Ibu jangan mau ya diminta konseling kalau nggak mengenal orang itu. Pengenalan kita itu sangat menentukan. Karena nanti kita bisa seperti sahabat Ayub, walaupun itu teman sebenarnya, tapi pengenalan mereka ternyata keliru. Ya, bukan berarti saya menghambat Bapak Ibu untuk melayani konseling, enggak. Tapi banyak akhirnya, ya, yang akhirnya juga orang tidak mau lagi terbuka dengan hamba-hamba Tuhan karena terjadi kesalahan-kesalahan dalam konseling. Bukannya membuat solusi, tapi menambah masalah yang lebih besar. Tapi Pak, saya potong sedikit. Ini yang saya maksud adalah saya melihat khususnya di gereja-gereja yang katakanlah mungkin gereja-gereja yang lebih independen gitu ya. Jadi mungkin lepas dari sinodenya atau ya banyak kan sekarang gereja-gereja yang independen yang berdiri begitu aja gitu, banyak sekali. Nah, di situ yang saya lihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran etika Kristen yang tidak dapat ditangani, tidak ya terjadi berlangsung begitu aja tanpa ada pendisiplinan atau tindakan gitu. Kalau di gereja-gereja yang sinodenya jelas, ya pasti ada tindakan, Pak. Pasti ada nggak mungkin enggak gitu loh. Nah, ini yang di gereja-gereja yang independen ini loh. Iya, jadi ada istilah BAN itu ya, disiplin gereja. Tapi memang banyak gereja yang tidak punya itu. Karena alasannya sangat rohani, Bu Ana. Tuhan Maha Pengampun kok you bikin disiplin gereja. Jadi jahat. Ya, betul. Ya, jadi bahkan banyak juga, ya maaf, saya juga saya mungkin sudah pernah cerita. Jadi ada yang kecelakaan, bukan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan itulah, ya. Dan ini memang harus ada solusinya. Kita disiplinkan. Bahkan membuat pengakuan, bukan hanya pengakuan, tapi maksudnya mengapa orang itu mengaku? Karena kita sudah layani. Dan sampai hari ini orang tersebut, wah luar biasa baik. Jadi hidup secara Kristen. Tapi saya nggak habis pikir kalau orang itu tadinya kita tidak melakukan disiplin gereja, anggap, wah itu kan dari seberang dia ya, itu kan menambah jemaat saya. Gitu. Menambah persembahan. Ini kan otak-otak komersil begini nih, hamba Tuhan ini kan harus dikikis. Nah, jadi iya itu apa ya? Ini sistem pemerintahan gereja juga menentukan sih, ya sehingga apa itu? Hamba Tuhan banyak yang bersikap otoriter karena tidak ada dewan pengawas, karena tidak ada sistem, karena tidak ada tanah gereja. Betul sekali itu. Itu seperti itu. Ya, walaupun di sisi lain kelemahannya akhirnya gereja pelayanannya juga dibatasi oleh manajemen yang akhirnya juga daya juangnya kurang. Itu di sisi lain. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih sepakat karena saya pikir di dalam Alkitab pun jelas kok ada aturan-aturan, baik mulai dari PL walaupun di situ belum ada konteks gereja sampai kepada PD, itu jelas. Nah, sehingga kita memperhatikan ya itu terjadi. Nah, kalau Bapak Ibu mencoba membuat survei, maaf ya, mungkin ini tidak sepenuhnya benar. Hamba Tuhan dari gereja-gereja mana saja yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela itu, Bapak Ibu boleh buat survei. Maka kita akan menemukan ya gereja yang tidak punya seperti yang Ibu Hana katakan tadi. Nah, itu kemudian kita bisa telusuri. Ya. Ya, dia pemimpinnya, dia bosnya, dia ininya semua independen. Nah, ini ya independen ya. Jadi saya pikir akhirnya hamba Tuhannya yang menjadi
bos. Maaf ya, ini walaupun bukan ya, tapi kita lihat ini masalah moral yang terjadi hari-hari ini juga sebagai salah satu faktornya itu karena sistem pemerintahan. Makanya waktu kita belajar manajemen gereja sebenarnya itu sangat penting. Ya, itu penting. Karena saling saling mengawasi, saling melihat, saling mengatur dan sebagainya. Ya, kalau di gereja kami pendeta itu ketua majelis, tapi ketua majelis pun itu tidak memiliki otoritas yang penuh. Itu ditentukan oleh majelis itu. Nah, sehingga saya pikir balance lah, seimbang. Jadi tidak dari sisi teologi hamba Tuhan itu diberi otoritas penuh untuk mengajarkan sisi-sisi kebenaran Alkitab, itu otoritasnya penuh. Ya, tidak boleh ya. Tapi di sisi organisasi dan hal-hal yang lain itu hamba Tuhan nggak boleh campuri, sehingga aman dia. Ya, itu yang saya pikir. Iya, terkontrol dan sebagainya. Nah, kita kembali kepada bagian ini, Bapak Ibu. Kita melihat ya, nanti kita masih akan membahas bagian itu. Kita melihat bagaimana perdebatan itu berlangsung secara terus-menerus sampai 3 babak. Ya, walaupun pada babak yang ketiga Elifas itu tidak muncul lagi karena kemudian ada seorang pemain baru yang bernama Elihu. Ya, itu pemain tunggal. Nah, sehingga kita bisa melihat bagian-bagian itu yang akan menolong kita untuk bisa melihat bagaimana Ayub itu harus sampai berakhir nanti kitab Ayub pasal 42 baru kita mengerti. Ya, saya masih pending pertanyaan Pak Ganda kemarin itu masih akan terjawab di belakang sana. Oke. Apakah masih ada yang bisa kita diskusikan? Ya, ternyata waktunya juga sudah sudah. Ya, sudah selesai. Ya, mengenai Ayub ini, Bapak Ibu, nanti saya akan share bagian-bagian yang saya sudah jelaskan tadi. Hanya satu, supaya kita semakin mengerti, karena itu kan yang saya tampilkan itu kan ringkasan-ringkasannya, ayat sekian. Coba dibaca ayat-ayat itu supaya semakin mengerti. Ya, supaya nanti jangan sampai kita berkhotbah dari ayat-ayat itu ternyata konteksnya ini kan konteksnya si anu. Jadi salah gitu. Ya. Jadi jangan kita tidak boleh lagi bilang wah pokoknya itu kan firman Tuhan. Tunggu dulu. Firman Tuhan itu kebenarannya harus juga ditentukan oleh konteksnya, siapa yang bicara dan bagaimana seharusnya dan seterusnya. Ya kan, karena kita sudah belajar, kecuali belum kan gitu. Ya Pak Ganda ya. Jadi apalagi nih Bapak-bapak gembala ini betul-betul harus mengerti, sehingga khotbahnya memang mendasar, kemudian relevansinya juga dapat gitu ya, dan tidak membingungkan. Kira-kira begitu. Oke, saya pikir saya stop share. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masih atau Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu sudah saya share, tolong dibaca ulang. PR-nya dikerjain, Pak. PR yang tadi itu. Ada titik-titik di situ, lihatlah yang titik-titik itu berarti oke. Nanti gimana? Ya. Saya belum tahu nomor HP-nya Ibu Emi ini. Nanti Ibu Hana yang meneruskan. Saya sudah masukkan ke grup, Pak. Oke. Kalau gitu nanti. Masukkan ke grup. Tapi ada nama ya, Ibu Emi ya, ada di HP-nya ya. Karena kalau cuma nomor kadang-kadang tapi kita cuma sedikit ya. Kalau ada foto atau apa, ada nama ya. Lihat ya. Oke. Ya, supaya nanti yang kemarin Ibu Hana boleh bagi ke Ibu Emi supaya Ibu Emi sudah pernah saya kirim. Dia juga bisa belajar lagi, baca lagi. Nanti saya kirim lagi deh, nggak apa-apa. Iya, tolong ya Bu Tampu. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih, hari ini kita bisa belajar meskipun tidak banyak, tapi saya berharap ini sampai selesai kitab Ayubnya, maksudnya sampai pasal 42 supaya kita plong gitu ya.
Pasal 3 itu memang sesuatu yang bisa menggeliti kita, kok begini ya, gitu ya. Tapi sesudah kita lihat, oh ini perdebatan-perdebatan yang luar biasa, nanti akhirnya kayak apa? Apakah happy ending atau sad ending atau apa, ya terserah, kita akan lihat lagi. Oke, terima kasih sudah bisa mengikuti hari ini. Ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minta Pak Nimrod ya. Sudah lama tidak dengar suaranya. Oke. Mari Pak berdoa, Pak. Baik. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus Tuhan, kembalikan boleh mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu ya Allah, oleh karena atas tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga kami telah mengikuti kegiatan materi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Bapak Effendi Tobing, yang sudah menyampaikan materi tentang bagaimana Ayub. Oleh karena itu Tuhan berkati bagi kami yang sudah berjumpa melalui Zoom ini Tuhan. Tentunya urapi melalui kekuatan Roh Kudus-Mu agar materi yang kami terima Tuhan boleh menjadi berkat dalam tugas dan pelayanan pekerjaan-Mu di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing. Dan hamba-Mu yang sudah membagikan berkat materi ini bagi kami Pak Effendi Tobing, Tuhan terus mengaruniakan kekuatan, hikmat, otoritas Allah terus memberkati anak-Mu dalam tugas pelayanannya Tuhan. Engkau ada beserta dan melakukan segala kebaikan di tengah-tengah kehidupan bersama istri, anak-anak, keluarga, dan pekerjaan. Berkati juga Ibu Hana sebagai admin Tuhan. Engkau limpahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, kasih karunia Allah. Terus menyertai hamba-Mu bersama suami, anak-anak, keluarga. Supaya mereka terus memuliakan Tuhan. Kami yang telah berjumpa dalam Zoom ini Tuhan, Engkau terus melimpahkan kekuatan kasih-Mu bagi kami. Supaya kami terus melakukan ini. Bukan untuk hidup kami, tapi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa dan sembahyang syukur kami Bapa demi Kristus Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah naikkan syukur kami kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih semua. Terima kasih. Thank you, Pak Sukacita. Tobing. Sukacita. Ya. Ya, salam.